Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Ya, puncak masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Puncak fenomena El Nino saat ini sedang terjadi di Indonesia. Namun BMKG memprediksi dampak dari fenomena terjadinya suhu panas karena tidak ada awan hujan ini masih akan berlangsung hingga Maret 2024. Musim kemarau saat ini di Indonesia terasa lebih panas. Kondisi ini dipicu oleh fenomena El Nino dan IOD positif yang menyebabkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. El Nino tahun ini tidak hanya menyebabkan suhu tertinggi yang pernah tercatat, namun perbedaan suhu dengan rekor sebelumnya juga sangat besar. Menguatnya El Nino terjadi karena pemanasan pada permukaan laut di sebagian besar wilayah Samudra Pasifik tropis. Saat menggelar keterangan pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Senin, 9 Oktober 2023, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dampak dari fenomena El Nino diprediksi akan terjadi hingga Maret 2024 mendatang. Hal itu mengacu pada hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Senada dengan Menko Polhukam, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan dampak El Nino memang diprediksi akan terjadi hingga Maret 2024. Puncak El Nino diprediksi masih terjadi sampai akhir Oktober. Transisi musim kemarau ke musim hujan akan mulai terjadi pada bulan November. Dari data satelit yang terkini, kita melihat Oktober ini nampaknya belum turun. Jadi puncak ini masih bertahan, diprediksi sampai akhir Oktober. Dan bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya El Nino-nya masih akan berlangsung, diprediksi dari moderat sampai akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret dan berakhir di bulan Maret. Artinya masih cukup panjang beberapa bulan ke depan. Namun alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ya, ini mulai November. Jadi kita akan insya Allah mulai turun hujan di bulan November, artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga mengatakan dengan munculnya angin monsun dari Asia, hujan akan turun pada bulan November. Diharapkan kemarau kering akan berakhir secara bertahap. Tim Liputan Polri TV. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai fenomena El Nino yang lebih panjang, saat ini kami sudah bersama Pak Adi Ripaldi, tim klimatologi BMKG. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak, ini faktor apa yang menyebabkan fenomena El Nino tahun ini menjadi lebih panjang? Ya, fenomena El Nino ini sebenarnya bukan lebih panjang gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh BMKG sejak Februari bahwa di 2023 ini akan ada potensi terjadinya El Nino dan mulainya di semester 2. Di catatan kami di BMKG bahwa El Nino ini mulainya dari sisi indeksnya itu dimulai pertengahan Mei itu sebenarnya sudah mulai menuju ke arah El Nino, dan hingga pantauan di September 3 ini skala El Nino-nya itu sudah mencapai level moderate, di angkanya di angka 1,68. Artinya apa yang diprediksikan BMKG memang El Nino benar terjadi di semester 2 tahun 2023. Prediksi kami sejak awal memang bahwa El Nino ini akan terjadi nyebrang tahun, jadi akan bertahan di akhir tahun 2023 bahkan sampai Februari Maret 2024, sehingga sebenarnya tidak ada berkepanjangan gitu El Nino, karena memang secara sistem klimatologisnya El Nino itu biasa menyeberang tahun. Tapi yang dikhawatirkan tentu adalah dampaknya ke kita, ke Indonesia, terutama ketika musim kemarau. Nah, musim kemarau kita kan kebetulan biasanya di Juni, Juli, Agustus hingga Oktober ini. Nah, karena ada El Nino, kemarau kita
menjadi lebih kering dan lebih panjang. Bukan El Nino-nya yang panjang, tapi kemarau kita yang lebih panjang dan lebih kering. Kemudian bagaimana pengaruh El Nino di wilayah Indonesia, Pak? Ya, El Nino ini pengaruhnya bagi wilayah Indonesia kan lebih berdampak pada berkurangnya curah hujan yang sangat signifikan gitu ya. Terutama wilayah-wilayah mulai dari Sumatera, biasanya dari Palembang gitu, atau di Sumsel, Lampung, kemudian ke Pulau Jawanya, mulai Banten, DKI, Jabar, kemudian sampai ke Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu berdampak, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB-NTT yang paling berasa sampai dengan di timurnya di wilayah Merauke. Nah itu terasa sekali dampak El Nino bahwa curah hujan di periode musim kemarau itu sangat-sangat berkurang sehingga mulai terjadi laporan kekeringan, kemudian krisis air atau kekurangan air juga di beberapa wilayah sudah mulai dilaporkan. Apakah El Nino berdampak juga dengan mundurnya musim hujan di Indonesia, Pak? Ya, dengan adanya fenomena El Nino yang diprediksi bertahan sampai akhir tahun bahkan nyebrang tahun di awal 2024, maka ini berimplikasi awal musim hujan di wilayah Indonesia yang biasanya di akhir Oktober tuh sudah mulai. Nah, ini karena ada El Nino bisa jadi bergeser di bulan November bahkan ke Desember. Sehingga itu yang perlu kita waspadai. Artinya kemarau yang sedang kita hadapi ini masih bertahan, setidaknya di Oktober masih kita berasa di wilayah-wilayah yang sudah hujannya kurang, kering, kemudian beberapa wilayah melaporkan juga panas gitu ya, dan ini setidaknya kewaspadaan kita sampai Oktober. Nah mungkin di November tuh nanti sudah mulai transisi atau peralihan, beberapa wilayah bersiap masuk musim hujan, tapi ada juga yang masih tetap di kemarau di November itu. Jadi memang belum merata nanti di awal musim hujan. Kemudian ini Pak, penekanan suhu udara di Indonesia bahkan di dunia mencapai titik terpanasnya beberapa minggu ini. Kapan puncak El Nino akan terjadi? Ya, ada dua fenomena yang sedikit berbeda yang dibahas barangkali terkait dengan El Nino ini. Dampaknya biasanya kan ke curah hujan. Nah sekarang orang mulai fokus juga terhadap naiknya suhu udara gitu ya. Dan di wilayah Indonesia seperti yang kita rasakan, kenaikan suhu udara berasa ketika di bulan September dan Oktober ini. Sehingga di beberapa wilayah melaporkan anomali atau perbedaan suhu yang terjadi melebihi dari rata-ratanya dan hampir merata nih di sepanjang September Oktober. Selain karena fenomena El Nino, sebenarnya ada fenomena lain yang ikut mempengaruhi peningkatan suhu yang hampir merata nih, hampir di seluruh dunia melaporkan beberapa wilayah mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan. Sebagai masyarakat, apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi fenomena El Nino, Pak? Ya, sekarang ini kita sudah merasakan puncak dari dampak El Nino gitu ya di September Oktober ini, di mana dampak El Nino itu kan paling berasa ketika kekeringan. Nah, sekarang di September Oktober kita masih merasakan dampaknya, mulai kurang air juga di beberapa wilayah sudah melaporkan, sehingga ya masyarakat harus bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dari air-air yang masih tersedia, kemudian di program hemat air barangkali juga yang harus kita galakan gitu ya, karena memang beberapa wilayah yang sangat tergantung dengan curah hujan ini masih kekurangan dan kita masih menunggu awal musim hujan yang akan terlambat, sehingga ketersediaan air yang ada yang harus kita maksimalkan gitu ya. Sehingga jangan terlalu boros lah, kita harus bisa mengoptimalkan air yang ada karena periode El Nino yang masih bertahan dan dampaknya yang sudah kita berasa, jangan sampai kita terlambat gitu ya, karena ini kita berada di puncak dari dampak dari El Nino sendiri di bulan-bulan ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Ripaldi atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa di Presisi Siang. Sehat selalu Bapak. Salam sehat selalu.
Antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memimpin patroli pencegahan karhutla di wilayah Pos Perhutani Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Patroli dilakukan secara dialogis dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di kawasan hutan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan terjun langsung melakukan patroli di Pos Perhutani Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat 15 September 2023. Patroli ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya karhutlah di wilayah Kabupaten Jepara yang rawan terjadi di musim kemarau. Patroli dilakukan bersama oleh anggota TNI Polri dan pihak terkait lainnya dengan menyusuri kawasan hutan dan melakukan dialog dengan masyarakat untuk memberikan edukasi. Kapolres mengatakan bahwa patroli dialogis ini intensif dilakukan di daerah-daerah rawan terjadinya karhutlah akan terus dilakukan oleh jajaran Polres Jepara demi mencegah terjadinya kebakaran. Siang hari ini kita akan melaksanakan patroli karhutlah, ya. Tujuannya tentunya yang pertama kita mencegah terjadinya kebakaran dengan cara kita memasang himbauan-himbauan di tengah-tengah hutan. Kemudian juga nanti apabila kita ketemu masyarakat, kita himbau agar tidak sembarangan apabila melakukan kegiatan pembakaran sampah, ya, agar tetap diawasi, tidak dibiarkan. Karena kalau dibiarkan bisa jadi nanti akan menjadi kebakaran yang lebih luas. Dan tentunya juga ini membangun kesadaran, mengedukasi warga masyarakat kita agar lebih waspada, ya, mengantisipasi karena kebakaran sudah terjadi di mana-mana. Ya, alhamdulillah di tempat kita pun di Jepara sudah beberapa titik, alhamdulillah masih kecil, tidak terlalu besar sehingga bisa dipadamkan oleh rekan-rekan di lapangan. Harapannya tidak terjadi kebakaran yang meluas. Yang viral di TV kan ini lagi di Gunung Bromo, ya. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama Polres Jepara dengan stakeholder terkait dalam menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.